Kita akan bersama-sama pada pagi hari ini akan belajar dari tema kita di bulan yang ke-9 ini, Living in Integrity. Bagaimana setiap kita hidup dengan prinsip-prinsip integritas. C.S. Lewis berkata seperti ini, saudara ya. Jadi satu tokoh yang ia katakan integritas adalah melakukan hal yang benar meskipun tidak seorang pun yang melihatnya. Jadi baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, tetap melakukan hal yang benar. Jadi bukan pencitraan. Di depan dia melakukan yang benar, tapi di belakang dia tidak melakukan yang tidak benar. Bukan seperti itu. Jadi mau integritas dilihat orang apa tidak, tetap melakukan hal yang benar. Satu tokoh lagi yang pernyataannya hampir sama dengan C.S. Lewis ini, yaitu Oprah Winfrey. Dia berkata seperti ini, integritas sejati adalah melakukan hal yang benar padahal tahu bahwa tidak akan ada seorang pun yang tahu apakah kita melakukannya atau tidak. Ya, hampir sama, saudara ya. Dan orang yang hidupnya di dalam integritas, next slide. Ya. Orang yang penuh integritas adalah orang yang ucapannya sesuai dengan perbuatannya dan perilakunya mencerminkan nilai-nilai yang dianutnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama kelanjutan dari apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu tentang kehidupan daripada Yosua bersama dengan orang Israel. Mari bersama dengan saya buka di dalam Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 11. Kitab Yosua pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya mau bacakan ya dari ayat pertama, kemudian jemaat sekalian baca ayatnya yang kedua, begitu seterusnya. Kita akan saling berganti-gantian, saya ayat-ayat ganjil, kemudian jemaat sekalian ayat genap, dan nanti di ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Ayat 1. Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikian juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Silakan ayat 2. Ayat 3, sebab itu Adoni-Zedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piream Raja Yarmut, kepada Yafia Raja Lakis, dan kepada Debir Raja Eklon, mengatakan, ayat 5, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawan. Silakan ayat 6. Ayat 7, lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 9, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ayat 11 bersama-sama 3, 2, 1. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azekah.
sehingga mereka mati. Yang mati karena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Nah, dari apa yang kita baca, bahwa orang Israel, ya, Yosua telah membuat suatu ikatan perjanjian dengan orang-orang Gibeon atau orang Hewi. Sekalipun dasarnya berdasarkan kepada kebohongan. Ya, jadi orang Hewi, orang Gibeon itu mengelabui Yosua. Ya, kita tahu ceritanya pada minggu yang lalu bagaimana mereka berpakaian yang sudah sobek-sobek kasutnya, kemudian kantong kulit anggur mereka ya sudah kelihatan seperti mereka seolah-olah mengadakan perjalanan yang jauh. Nah, apakah Yosua kesal saudara? Karena setelah 3 hari perjalanan diketahuilah ini orang-orang yang mengadakan ikatan perjanjian ternyata mereka diam di tengah-tengah mereka, nggak jauh dari mereka. Makanya karena kekesalannya Yosua mengutuk saudara, mengutuk orang-orang Gibeon, orang Hewi ini, dan mereka terkutuklah kalian, maka kalian akan menjadi budak, menjadi tukang belah kayu, tukang timbah air buat orang Israel. Nah, kita melihat apa yang terjadi setelah itu. Harusnya ya kalau dasarnya perjanjiannya dengan cara yang seperti itu, Yosua bisa saja mengingkari saudara. Tapi perhatikan bahwa dia berpegang kepada komitmen perjanjian itu. Sekalipun dasarnya orang Gibeon itu membohongi, dia membohongi orang Israel. Tapi yang dia lakukan adalah dia berpegang kepada perjanjian itu saat ketika 5 bangsa yang bersekutu ya. Jadi 5 kerajaan membentuk sebuah sekutu untuk memerangi Gibeon saudara. Dan Gibeonnya ini rajanya memberitahu ya melalui utusannya pergi kepada Yosua di Gilgal supaya menolong mereka. Dan perhatikan saudara, dari musuh membuat ikatan perjanjian, sekarang Yosua membela musuhnya itu karena perjanjian itu. Dan yang terjadi adalah kita lihat Tuhan bekerja, berkarya saudara. Dan dia berkata jangan takut. Ya, Tuhan menyertai, memberikan kemenangan. Bahkan di dalam peperangan itu Tuhan terlibat secara langsung dengan apa? Memberikan hujan batu yang besar-besar. Sehingga kemudian orang daripada 5 sekutu raja itu kalah, dan yang mati oleh karena batu yang dilempari oleh Tuhan itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh tentara Israel. Nah, dari apa yang kita baca ini, kita belajar setidaknya 3 hal saudara ya. Hari yang pertama adalah mari setiap kita harus memperhatikan dengan baik, memperhatikan dengan seksama setiap ikatan perjanjian. Kalau kita itu lagi buat kontrak, ikatan perjanjian, kerjasama, harus bisa diselidiki, diperhatikan terlebih dahulu poin-poinnya saudara ya. Di dalam ayatnya yang ke-14 sampai 16 dikatakan begini. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Di dalam ayat 14 bagian B-nya dikatakan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Jadi ada hal yang membuat mereka hanya melihat tampilan. Perhatikan saudara, bahwa penampilan luar, tampilan lahiriah jasmani itu terkadang menipu saudara ya. Kita tidak tahu motivasi apa yang dibalik daripada tampilan luar itu, karena itu perlu untuk memperhatikan. Kalau kita itu menandatangani sesuatu saudara ya, terutama ketika membuat kerjasama, melakukan kontrak saudara, satu dengan yang lain, pengusaha, kontraktor ya, orang yang menandatangani hal itu perlu untuk memperhatikan dengan seksama saudara, supaya tidak terkelabui saudara ya. Saya punya sahabat, dia seorang kepala dinas di salah satu kabupaten di Sulawesi Utara. Dia cukup dekat dengan saya, dia kepala dinas PU. Dan
Kalau ada sesuatu berkaitan dengan tugas-tugasnya atau berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, terkadang memanggil saya untuk bisa sekedar share, saudara ya, sekedar share. Dan orangnya penampilannya sederhana, kepala dinas tapi mobilnya Yaris. Tinggal hanya di perumahan di lingkungan dinas PU, saudara ya. Dan padahal sebetulnya dia bisa hidup lebih daripada itu, saudara ya. Dan istrinya seorang kepala perguruan tinggi ya, rektor di sebuah universitas swasta yang cukup kenamaan di Manado, saudara. Dan orang tua ayah mantunya adalah salah satu anggota dewan, saudara ya, di provinsi Sulawesi Utara. Jadi harusnya kalau kehidupannya bisa lebih daripada itu, tapi tampilannya sederhana. Ya, jadi tampilannya dia sederhana, tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang kadis, saudara ya. Dan mengejutkan sekali karena tiba-tiba dia ditangkap, saudara ya, oleh kejaksaan dan dimasukkan ke Malendeng, saudara. Dan karena kaget akan hal itu, saya kemudian pergi untuk mengunjungi dan berdialog dengan dia. Dan kalau kadis itu ya, di sini ada kepala Bapeda, saudara tahu lah ya. Kalau kadis itu adalah pejabat pembuat komitmen, saudara. Jadi setiap yang berkaitan dengan kerjasama, betul begitu kepala Bapeda, begitu ya. Jadi setiap yang kalau tanda tangan, saudara ya, itu adalah bagian daripada kadis. Dan banyak sekali, apalagi kalau memulai tahun anggaran baru, banyak sekali kalau yang namanya dinas PU berkaitan dengan proyek-proyek jalan, pengairan ya, jembatan dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian dia berkata bahwa kenapa dia masuk dan ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Karena ada bagian yang ditandatangani dia tidak meneliti dengan seksama, saudara. Dan itu yang kemudian dimanfaatkan oleh orang pihak daripada swasta. Tidak mengerjakan proyeknya dengan baik, maka kemudian kontraktornya dan kadisnya dimasukkan, saudara, dalam penjara. Tapi dasarnya reputasinya dia punya integritas. Itu hukumannya mungkin hanya sekitar 1 tahun atau tidak lebih dari 1 tahun. Dan itu memungkinkan untuk dia balik lagi, saudara. Dan dipercaya oleh bupatinya untuk menduduki posisi yang sama, saudara, sebagai kadis. Kenapa? Karena integritasnya. Jadi poin saya di sini adalah ketidakhati-hatian, saudara, di dalam menandatangani suatu kesepakatan, suatu perjanjian. Karena itu perlu bagi setiap kita kalau membubuhi tanda tangan berkaitan dengan kontrak, berkaitan dengan perjanjian, harus diteliti dulu item demi item, poin demi poin. Amin, saudara. Hari-hari terakhir ya, bahkan dalam bulan-bulan terakhir ini, atau mungkin tahun terakhir ini, nilam itu jadi primadona, saudara. Benar enggak? Nilam. Saya bahkan ditawarkan untuk diberikan bibit nilam. Saya ngomong kalau saya di harvest sih ya, bagian belakang harvest itu cukup luas, saudara. Mau ditanamin nilam boleh, saudara ya. Dan ada seorang teman saya, saudara ya, ditawari untuk menanam nilam. Jadi mengajak kerjasama, dia akan menyediakan 5.000 bibit, saudara. Tapi kemudian begini, dia harus sediakan lahan. Jadi lahannya punya teman saya itu. Kemudian dia harus menyertakan modal ya untuk pekerjaannya. Setelah itu ya, dia yang harus mengerjakannya ya, memakai orang-orangnya. Kemudian kalau besar dipanen, modalnya dia dikembalikan, tapi kemudian keuntungannya dibagi 60-40. 60 bagi yang memberi bibit, 40 buat dia. Dia pelajari, wah goblok saya kalau saya mau menyepakati perjanjian ini. Modal punya saya, lahan punya saya. Dia bibit, untuk mencari bibit gak terlalu sulit untuk sekarang. Jadi gampang aja dia mendapatkan bibit, karena modal dari orang yang mengajak kerjasama itu ya hanya bibit itu, sudah. Sementara keuntungannya besar sana ketimbang saya. Kalau 50-50 masih terlalu kecil. Kalau kemudian dia 40 saya 60, ya itu masih mendingan lah. Jadi dia memperhatikan sehingga kemudian dia tidak melanjutkan kerjasama itu. Penting buat setiap kita untuk memperhatikan supaya tidak terjadi seperti yang dialami oleh Yosua. Amat terlebih kalau kemudian kita melibatkan Tuhan, itu jauh lebih baik. Amin, saudara. Itu poin yang pertama. Kemudian hal yang kedua, saudara. Sekalipun dasarnya bahwa Yosua itu telah dikelabui, ya dibohongi oleh orang-orang Gibeon, tapi kemudian dia berpegang kepada ikatan perjanjian itu meskipun situasinya dia dibohongi, dia dikelabui. Jadi pada saat orang Gibeon itu diserang oleh 5 kerajaan ya,
5 kerajaan yang bersekutu membentuk koalisi untuk memerangi. Dan Yosuanya bergerak saudara dari Gilgal. Kita lihat ayatnya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 sampai 7. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Ayat 7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ini yang disebut sebagai berkomitmen. Ini yang disebut sebagai bertanggung jawab. Tidak membiarkan ya perjanjian itu dia ingkari, dia langgar saudara. Sekalipun dasarnya dia dikelabui, dia dibohongi. Tapi karena ada ikatan perjanjian saudara, persahabatan, dia perangi saudara. Jadi dia datang saudara ya, bergerak. Mengeluarkan tentaranya, biaya tentunya, tenaga dan lain sebagainya, pengorbanan di sana. Dan mengalami kemenangan saudara. Jadi sekalipun ikatan perjanjian dasarnya kayak begitu saudara ya, tapi dia berpegang. Dan itu yang disebut sebagai integritas. Amin saudara. Nah setiap kita tentunya di sini ada yang namanya ikatan perjanjian saudara. Amin. Ya kalau yang sudah menikah ikatan perjanjiannya apa? Ikatan perjanjian pernikahan saudara. Saya yakin saudara dasarnya tidak seperti Yosua dengan orang Gibeon, amin saudara. Dasarnya adalah saling mengasihi, benar nggak saudara? Dasarnya cinta saudara. Sebelum ke pendeta untuk diberkati saudara, tentunya ada sebuah perjalanan saudara. Sebelum ikatan perjanjian pernikahan itu diteguhkan saudara ya, didoakan. Ada ikatan perjanjian, maka saya berpesan kepada kita semua pada pagi hari ini untuk berpegang saudara. Sekalipun di dalam perjalanan kehidupan kita ada pasang surutnya, ada klesnya, ada ada ketidakcocokan. Tapi ketidakcocokan itu bukan berarti kemudian break covenant saudara. Amin saudara. Karena janjinya kan saat apa? Saat sakit atau sehat saudara ya. Saat apa saudara? Saat kaya, saat miskin ya. Saat apa lagi saudara ya? Saat dalam keadaan ada 3 ya. Saat sehat, saat sakit. Saat kelimpahan, saat kekurangan. Dan saat ada 3 ya ikatan janji dalam pernikahan itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempertahankan. Karena apa? Ada Tuhan di dalam janji itu saudara. Sehingga setiap kita berpegang kepada janji saat kita lagi diteguhkan di altar saudara. Dan hanya apa yang memisahkan saudara? Hanya kematian. Amin saudara. Dan jangan sampai kemudian di tempat ini saudara ya, kecuali yang sudah terjadi untuk break covenant itu saudara. Amin saudara ya. Karena kita bisa melihat bahwa perjalanan kehidupan Yosua selanjutnya, karena faktor itulah Yosua berpegang kepada komitmen, memiliki tanggung jawab, berintegritas. Tuhan menolong dia. Demikian di dalam setiap pernikahan kita saudara. Amin. Jangan sampai break covenant, jangan sampai kemudian bercerai saudara. Karena dari rancangan Tuhan dari sejak awalnya Tuhan membenci perceraian saudara. Hanya maut yang memisahkan. Ada ya di dalam Matius saudara ya, Matius 9 ya. Nanti bisa dilihat lagi saudara. Tentang diskusi daripada Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat ya, dari orang-orang Farisi. Di mana kemudian materi pembicaranya tentang perceraian. Oh boleh, oh diizinkan kalau kemudian salah satunya bersinah saudara. Mari perhatikan apakah kemudian ini kontradiktif, tidak bersesuaian dengan apa yang Tuhan sampaikan bahwa Tuhan membenci perceraian, sementara kemudian ada bagian yang Tuhan Yesus sampaikan sendiri yang mengizinkan kalau zina. Nah perhatikan konteksnya adalah bahwa Tuhan lagi diskusi ini sama ahli Taurat. Nah kalau bicara ahli Taurat tentunya dasarnya daripada diskusi itu adalah Taurat saudara. Di dalam Taurat kalau orang berzina itu apa sih konsekuensinya? Dilempari dengan batu sampai mati. Itu artinya tidak ada cara lain saudara, kecuali kematian yang baru dapat memisahkan, baru mengizinkan seseorang itu menikah kembali saudara. Amin saudara. Amin yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, amin saudara ya.
Kalau ada di samping, katakan hanya kematian yang memisahkan. Hanya kematian yang memisahkan. Karena ini merupakan suatu yang diulang dari kejadian ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam kejadian diulang oleh Tuhan Yesus dan diulang oleh Paulus. Jadi kalau sesuatu yang diulang itu adalah hal yang serius, Saudara. Perintah yang serius. Ya, mari setiap kita menghormati itu, Saudara. Karena ada Tuhan di situ. Seperti Yosua, sekalipun bukan ikatan yang dasari kepada hal yang sama-sama menyenangkan, Saudara. Tapi dia berpegang teguh. Kenapa? Kita lihat yang berikutnya. Tuhan memberi kemenangan karena Yosua berpegang pada perjanjian itu, Saudara. Ya, di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur. Sampai dekat Azekah dan Makedah. Ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azekah, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi saat mengadakan perjanjian ya, dan Yosua berkomitmen bertanggung jawab dengan perjanjian itu, Tuhan memberikan kemenangan sehingga 5 bangsa itu bersekutu, yang bersekutu itu bisa dikalahkan, bahkan kemudian seluruh tanah, Saudara, yang dijanjikan itu dapat direbut, dapat dikalahkan. Kenapa? Karena berkomitmen ya, memiliki integritas, memiliki tanggung jawab. Nah, mari setiap kita di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kalau ikatan perjanjian apalagi di dalamnya melibatkan Tuhan, maka perlu untuk setiap kita berpegang kepada komitmen itu, Saudara. Mau di dalam usaha, mau di dalam pekerjaan, mau satu dengan yang lain, Saudara ya. Kalau mau buat perjanjian, ya hormati itu, Saudara. Karena itu menunjukkan siapa kita, berkaitan dengan integritas kita. Saya menutup dengan kisah dari dunia olahraga. Kalau yang lalu dari tenis, hari ini saya mengambilnya dari lintasan atletik, dari lari, Saudara ya. Adalah seorang yang bernama Abel ya, yang di bagian belakangnya adalah Ivan Fernandez, dan yang di depannya adalah pelari dari Kenya namanya Abel Mutai. Abel Mutai itu di dalam Olimpiade London 2012 dia meraih medali perunggu untuk kategori lari 300 meter, 3000 meter. Dan kemudian tanggal 2 Desember 2012, karena tanggalnya cantik, mudah dihafal, Saudara. 2 Desember 2012, dia mengikuti lomba maraton di Spanyol, Saudara. Dan dia melesat jauh di depan, kira-kira 10 meter, tinggal 10 meter dari garis finish. Dia sedikit kebingungan melihat tanda-tanda garis finishnya dan aksesoris-aksesoris yang di sekitar daripada garis finish. Dan tanpa cedera, tanpa ada badai, ada hujan, ada faktor yang lain, tiba-tiba dia berhenti. Pemikirannya dia bahwa dia telah melewati garis finish. Jadi dia pikir dia sudah menang, sehingga kemudian dia berhenti. Nah, Ivan Fernandez ini berada pas di belakang, jadi urutan 2, tapi lumayan jauh tertinggal. Mengetahui situasi itu dan dari belakangnya dia berteriak menyuruh kepada Abel Mutai ini untuk terus berlari. Tapi karena pakai bahasa Spanyol, gak ngerti orang Kenya ini, Saudara ya. Jadi dia diam aja, Saudara, gak ngerti, gak ketemu, Saudara, bahasanya. Apa yang dia lakukan? Dia pepet, Saudara. Jadi dia mendekati, bukan dia memanfaatkan situasi itu melewatinya, tapi justru dia mendorong, Saudara. Jadi dia dorong, dan posisi daripada Abel Mutai ini tetap ada di depan, sehingga dia yang memenangkan lomba lari maraton itu. Dan Ivan Fernandeznya urutan 2. Dan ini kan menarik, Saudara. Ini menarik. Sehingga para penonton, para wartawan mau mengetahui
Apa sebab Ivannya melakukan yang seperti itu? Kemudian wartawan bertanya, kenapa engkau melakukan yang seperti itu? Dia ngomong seperti ini dengan santai. Mimpi saya suatu hari saya akan tinggal di sebuah komunitas di mana saya dapat mendorong diri saya sendiri dan membantu orang lain untuk menang. Jadi itu santai dia ngomong seperti itu. Tapi kenapa engkau biarkan orang Kenya itu yang memenangkan pertandingan? Saya tidak membiarkan dia, jawabnya. Saya tidak membiarkan dia untuk menang itu. Dia yang akan memenangkan, dia yang menjadi juara dalam perlombaan ini. Dan masih penasaran saudara. Wartawan ya dia tanya lagi. Lah kamu kan punya kesempatan untuk menang. Dia ngomong begini, apa artinya kemenangan itu? Apa kehormatan daripada medali ini? Dan apa yang ibu saya pikirkan? Dan kemudian sebuah video menulis begini saudara. Di dalam video itu bahwa sekalipun dia kalah, dia menang. Salah satu channel saudara menulis seperti ini. Bahwa Ivan Fernandez itu adalah pelari yang berintegritas. Nah perhatikan kalimat terakhirnya. Apa yang ibu saya pikirkan tentang hal itu. Itu menunjukkan apa? Bahwa sebetulnya integritasnya dia atau nilai sportivitas itu bukan datang begitu saja. Ada faktor ibu di balik itu. Tentunya itu melalui apa saudara? Melalui didikan, melalui kedisiplinan dari rumah tangga. Dimulai saudara. Orang kan tidak akan mungkin kemudian menjadi orang yang sportif ya. Menunjukkan nilai-nilai etika moral atau integritas seperti ini tanpa adanya pengajaran atau pendidikan saudara. Benar enggak saudara? Kalau seseorang itu enggak akan terlahir kemudian dengan integritas saudara. Integritas itu dibangun dan sama seperti ini saudara. Apa yang ibu saya pikirkan tentang hal itu menunjukkan bahwa ibunya menanamkan nilai-nilai integritas itu. Dari rumah. Makanya tindakannya bukan hanya sekedar menjunjung tinggi sportivitas saudara. Tapi lebih daripada itu, salah satu channel itu bahkan berkata, dia adalah seorang pelari yang berintegritas. Tidak memanfaatkan karena dia tahu bahwa ini terjadi kebingungan. Sebetulnya dia bisa berlari terus, saudara. Karena tidak tahu, biasanya kan ada pembatasnya. Kalau udah menyentuh ada tali begitu ya, menyentuh tali itu, baru kemudian itu udah finish. Dan dia tidak mengetahui situasi itu dan itu tidak dimanfaatkan, saudara. Karena apa? Orangnya punya integritas. Amin saudara. Saya berdoa demi anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita adalah orang-orang yang punya integritas. Kehidupan kita itu baik yang dilihat maupun yang tidak terlihat sama. Karena bicara integritas itu adalah kondisi yang bulat saudara. Tidak bisa kemudian kita ini bunglon. Di sana seperti ini, saat dilihat orang seperti ini. Saat di tengah-tengah teman-teman yang kehidupannya tidak berintegritas, kita menjadi orang yang tidak berintegritas. Saat kehidupannya dengan orang yang berintegritas, kita berubah menjadi orang berintegritas. Mari setiap kita adalah orang yang sama, bulat saudara. Saat dilihat apa tidak dilihat, kita hidup di dalam integritas. Kalau itu yang kita lakukan, yuk mari kita terus lanjutkan. Kalau kemudian kita mungkin masih pribadi yang berbeda saat dilihat maupun tidak dilihat, yuk mari hari ini mulai perbaiki hal itu. Untuk kemudian kita menjadi orang yang berintegritas. Kenapa demikian? Karena orang yang punya integritas bisa dipegang perkataannya saudara. Itu orang yang dapat dipercaya saudara. Kalau kita ini tidak bisa dipercaya oleh istri kita, kemana-mana akan diikuti terus saudara. Kenapa? Karena kita tidak membangun integritas itu. Kita tidak membangun kepercayaan. Tapi kalau kemudian orang-orang di sekeliling kita begitu percaya bahwa suami, istri atau siapapun itu adalah figur yang memiliki integritas, percaya. Amin saudara. Percaya. Pasti tidak akan pernah mengalami suatu keraguan. Kalau kemudian misalnya suaminya pergi atau istrinya pergi saudara. Kemudian sudah mau pulang larut malam saudara. Kalau punya integritas akan dipercaya. Integritas itu akan membuat seorang bisa akan terus naik saudara. Amin saudara. Dan akan bertahan di dalam posisi itu. Terakhir saudara. Pernyataan dari seorang pengusaha. Ada situ? Iya. John Huntsman senior ya. Dia memulai perusahaan kimia dari nol hingga nilainya menjadi 12 miliar dolar Amerika.
Dia berkata begini, pada dasarnya ada 3 macam orang. Orang yang tidak sukses, orang yang sukses untuk sementara, dan mereka yang menjadi sukses dan tetap sukses. Perbedaannya adalah karakter. Pemimpin yang berhasil selamanya bukan sementara, mendasarkan hidupnya atas karakter dan integritas. Kita mau sukses sementara, kita mau gagal, atau kita mau sukses seterusnya, maka hiduplah dengan prinsip-prinsip integritas. Integritas itu apa? Hidup dalam kebenaran, mau dilihat apa tidak dilihat. Amin, saudara. Ya, jadi saat orang lihat, saat tidak ada orang lihat, kita tetap hidup di dalam kebenaran. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.